Didampingi nanti kalau sudah tidak pandemi kan bisa dihasilkan surat yang bisa mendukung ketidakmampuannya begitu. Tolong dibantu oleh SMP atau MTS untuk melanjutkan ke jenjang menengah ya. Itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya Bu, pertanyaan dari Pak Afif Trian. Nah Bu, berkaitan dengan KETM kan tadi sekarang ada pembatasan, tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Kalau misalnya tidak terdaftar Bu sebagai masyarakat tidak mampu di dinas sosial gitu Bu, dan berarti nggak punya dokumen KETM, nah ya, kan harus seperti apa gitu? Yang pertama nanti di aplikasinya kan ada yang jalur afirmasi tapi tidak memiliki kartu misalnya, ada nanti Pak Nono mungkin bisa tambahkan aplikasinya di situ ada atau tidaknya ya. Kemudian dicentang aplikasi itu yang tidak memiliki kartu tapi dia mendaftar ke jalur afirmasi. Nanti di kami itu diverifikasi karena mungkin yang bersangkutan juga tidak tahu apakah terdaftar atau tidak gitu ya. Nah, untuk menjadi terdaftar bukan hal yang sebentar, karena nanti harus ada surat keterangan dan diajukan ke dinas. Jadi proses itu tidak dalam waktu dekat bisa selesai. Jadi alternatif itu adalah daftar ke jalur zonasi. Sekali lagi di zonasi pun kan sudah tidak ada SPP ya. Kalau nanti di kemudian hari ada pembicaraan sumbangan, dana pembangunan dan sebagainya, bisa mengajukan ke keringanan atau pembebasan. Nah, pada saat itu kalau sudah normal suasananya, baru bisa diurus surat-suratnya. Gitu. Jadi tidak sekarang sudah sibuk ke RT RW ke kelurahan, nanti itu tidak diharapkan dan tidak dilarang gitu ya dalam pandemi ini. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya ini Bu, ada pertanyaan dari Pak Ruhiat, Seman 4 Cimahi mungkin ya Pak ya. Ini kalau misalnya untuk jalur KETM, apakah ada skala prioritas? Misalnya ada seseorang yang punya 3 kartu gitu Bu, dibandingkan dengan 1 kartu, nah mana yang dipilih gitu seperti itu? Iya, sementara ini kita tidak melihat berapa jumlah kartu ya, tetapi yang pertama memiliki bukti ketidakmampuannya, kemudian kedua berdasarkan jarak, itu saja ya, karena berapa banyak kartu itu tidak menjadi ukuran. Memiliki 1 kartu saja berarti itu sudah dalam kategori keluarga ekonomi tidak mampu begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari SMP Negeri 1 Cimahi, Pak Yus di sini bertanya, untuk pengumuman hasil jalur prestasi akademik atau jalur lainnya itu Bu, apakah real time atau tidak gitu pengumumannya? Iya, baik. Untuk yang real time itu adalah jalur zonasi dengan jalur afirmasi ya. Karena itu semua sekolah aturannya sama begitu ya. Untuk jalur perpindahan guru atau anak guru dengan jalur prestasi, masing-masing sekolah kan punya kewenangan, punya otonomi ya untuk menentukan kriterianya, untuk mengolah proses seleksinya begitu. Dan itu tanggalnya kan sudah ada waktu tertentu begitu ya. Jadi untuk yang hal ini kita tidak bisa melihat real time proses seleksinya ya, karena itu diseleksi oleh sistem yang ada di sekolah masing-masing ya. Kemudian baru nanti hasilnya diunggah ya, diupload ke sistem IT PPDB. Kalau data pendaftarnya kita bisa melihat data pendaftarnya. Enggak. Oke, baik Ibu. Selanjutnya dari Pak Surya Suryana, di sini dari SMP Negeri 51. Mohon izin, untuk pilihan SMK, apakah nanti di web PPDB akan muncul 2 pilihan SMK seperti yang tertulis di Juknis? Karena selama ini SMK hanya 1 SMK dengan 2 pilihan jurusan. Terima kasih. Ya, itu sangat tergantung dengan jalurnya ya. Kalau jalurnya itu jalur afirmasi, dengan jalur kalau di SMK itu jalur nilai rapot umum, itu kan pilihannya 2 SMK. 2 SMK. Bisa 1 SMK juga dengan 2 program keahlian.
maka tentu di aplikasi juga akan muncul 2 SMK ya, lalu di masing-masing SMK ada lagi pilihannya program keahliannya. Tapi kalau jalur perpindahan anak guru, jalur prestasi, tentu saja itu hanya 1 SMK, tetapi program keahliannya bisa memilih 2 program keahlian. Tentu saja di aplikasi itu akan sinkron dengan di Juknis ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Sabrina, SMP Kreatif Harapan Bangsa. Ada beberapa anak yang rumahnya jauh dari semua sekolah SMA, Bu, dengan jarak lebih dari 3 km. Ada beberapa anak seperti itu. Solusinya bagaimana? Sedangkan anak tidak bisa menggunakan jalur tahap 1 dan anaknya juga tidak mau masuk ke swasta. Silahkan Bu Dian. Sekarang begini ya, kita lihat di website PPDB ada Juknis, di sana ada daftar zona ya, ada daftar zona. Kita lihat apakah misalnya begini ya, misalnya orang tua siswa ini tinggalnya bukan di kota Bandung, misalnya bukan di zonasi kota Bandung, tetapi di daerah yang berbatasan dengan kota Bandung, misalnya begitu ya. Misalnya orang Kabupaten Bandung. Orang Kabupaten Bandung ini jauh kalau dia harus memilih sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bandung, tetapi dekat dengan SMA negeri yang ada di kota Bandung. Kalau itu daerahnya itu berbatasan dengan kota Bandung, maka dia bisa mendaftar ke kota Bandung karena daerah berbatasan itu satu zona, begitu ya. Jadi tolong dilihat daftar zonanya di website, ada di lampiran gitu ya, tentang daftar zona. Itu sudah dipertimbangkan memberikan layanan kepada daerah-daerah yang berbatasan, yang jauh dengan sekolah apabila ada di zonasinya, tetapi dekat dengan zonasi lain, bisa mendaftar di zonasi lain yang berbatasan itu. Oke, makasih Bu Dian. Ini case-nya agak berbeda. Kalau tadi itu kan di yang berbatasan ya Bu ya, solusinya seperti itu. Kalau misalnya ada keluarga yang baru pindah ke rumah sendiri Bu, tapi baru 10 bulan katanya, rumahnya dekat dengan sekolah SMA, 50 meteran lah jaraknya. Perpindahannya masih di wilayah KCD 7, tapi di Bandung Kota. Anaknya mau ikut PPDB online, apakah anaknya tersebut bisa daftar ke SMA tersebut atau bagaimana? Kalau misalnya bisa, jalur apa kira-kira yang bisa ditempuh? Iya, ya. Kalau kita berbicara KK, memang di peraturan menterinya kan untuk jalur zonasi minimal kakaknya itu sudah menetap 1 tahun. Artinya kalau ini belum 1 tahun bisa mendaftar, tetapi jangan jalur zonasi begitu ya. Di jalur lain yang seleksi utamanya bukan jarak, gitu, bisa mendaftar. Oke, baik Ibu, terima kasih. Exactly untuk TMTKK per 1 tahun itu di tanggal berapa ya Bu ya? Pertanyaan dari Bu Tresna atau Pak Tresna ini dari... Ya, exactly depend on enrollment ya, tergantung kapan pendaftarannya. Oke. Nah, kalau pendaftaran di Jawa Barat itu kan mulai tanggal 8 Juni. Nah, itu adalah perhitungan kita menjadi 1 tahun di situ ya. Berarti 8 Juni 2019 ya Bu ya, ke sini. Gitu ya Bu? Betul. Siap. Oke, Ibu, ini kita udah di the last question karena yang atas-atas dan pertanyaannya hampir sama dan sudah dijawab itu tidak dibacakan lagi. Tapi barangkali masih ada yang terlewat dan tidak terlihat oleh saya. Mohon Pak Eman bisa membantu ya Pak ya? Boleh Bu Dini. Ini ya, dari bagian SMA 11. Tadi menanyakan format perpindahan orang tua itu seperti apa? Apakah ada model yang sama atau seperti gimana Bu Dian? Mangga. Iya, baik. Sebetulnya memang tidak disediakan format khusus karena secara kan kalau surat keterangan pindah biasanya di atasnya adalah yang menjelaskan itu biasanya atasannya ya. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini itu identitas atasannya yang menjelaskan bahwa baru itu identitas orang tua siswa yang melakukan perpindahan ya. Lalu dijelaskan perpindahannya dari mana ke mana, dan sekarang berdomisili
berdomisili di mana itu akan lebih bagus ya, karena dengan sendirinya juga menunjukkan tempat domisili terakhir, karena untuk ukuran itu nanti pada tempat domisili kepindahan itu begitu ya, bukan pada kakaknya kalau jalur perpindahan. Karena misalnya nih orang Jogja pindah ke Bandung, di Bandungnya sekarang di mana ditugaskannya, alamat rumahnya di mana, misalnya apakah di mes, apakah di kontrakan atau bagaimana. Nah, itu menjadi domisili kepindahan untuk mengukur jaraknya ke sekolah yang dituju ya. Jadi prinsipnya ada identitas atasannya, yang kedua identitas orang tua siswa, yang ketiga menjelaskan perpindahannya. Bagaimana tanggapannya Bu? Silakan. Ya, rekening KIP ya. Kalau di rekeningnya ada identitas KIP-nya, boleh itu dicoba di scan, di upload. Tapi ada yang menyatakan itu ya, bahwa ini adalah peserta KIP, misalkan begitu ya. Karena kalau rekening saja bisa saja itu rekening apa begitu ya, bukan rekening untuk Kartu Indonesia Pintar. Begitu ya. Ya. Satu lagi dari SMP 1 Cimahi menanyakan bocoran teknis menu pendaftaran atau nanti ada Vicon lagi. Mungkin ini masih penasaran Bu, kayaknya untuk teknis pendaftarannya. Saat ini jalur prestasi nilai rapot belum ada pilihannya. Nanti mengidentifikasikannya bagaimana? Mungkin ini ke Bu Dian juga bisa Bu ya? Maksudnya belum jelas nih. Saya bacakan dulu Bu ya. Ya, kalau ada belum pilihan, kan nanti itu ada masa pendaftaran ya, ada masa pendaftaran. Misalnya mau lihat nih di SMA 1 itu prestasi apa saja. Nah, itu kan bisa dilihat dulu. Ada nanti di website itu aplikasi SMA 1 misalnya, dia prestasinya apa saja yang terima gitu. Itu ada nanti kan informasi itu dari masing-masing sekolah gitu. Ya. Kemudian satu lagi dari SMP 15 Bandung. Izin bertanya, jika ada CPD di sekolah kami yang CPD calon peserta didik Tuhan tahun lalu, tapi hanya memiliki surat keterangan dari dinas sosial, tidak dengan surat domisili, apakah bisa melalui persyaratan khusus melalui menu surat domisili korban bencana? Kemudian ya, itu kebetulan saya belum pernah melihat itu suratnya seperti apa ya. Kalau surat dinas sosial itu memang ada pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah korban bencana sosial dan sekarang berdomisili di mana, saya kira itu sudah cukup membuktikan ya. Betul. Bahwa dia itu domisili terakhirnya di mana dan itu merupakan korban bencana sosial gitu ya. Selama itu dua aspek itu ada, itu di dokumen bisa di betul, ya. Di sini melanjutkan tadi ada ternyata masih ada tambahannya, di surat keterangan dari dinas sosial tercantum alamat domisili tempat tinggal sekarang. Kita memang ada Bu di surat keterangan dari dinas sosialnya. Ya, sudah ada itu, sudah melengkapi ya. Dan ada keterangan itu yang korban bencana sosial ya. Iya. Bu Dini masih bisa lanjut, kita tunggu dulu, tinggal 15 menit lagi mungkin sampai nanti jam 17.00 kita tutup. Atau closing statement dari Bu Kepala Cabang. Iya Pak, betul. Nanti ada closing dari Bu Endang. Jadi kita masih ada waktu di sini kurang lebih 16 menit Pak. Oke. Betul Bu ya. Iya, di sini terus kerupuk.
Bu Sumiarsi Pak, pada saya private, ada ortu yang pindah ke Jakarta, daftarnya di Jakarta atau bisa melalui aplikasi Jabar? Baik, Ibu Bapak, setiap provinsi itu memiliki regulasi masing-masing dalam hal PPDB ya, yang biasanya berbeda, walaupun secara umum ada persamaannya karena sumbernya dari Permendikbud, tapi bisa jadi ada kebijakan-kebijakan lokal ya yang menjadi kebijakan pemerintah daerah atau provinsi tersebut. Jadi kalau Ibu mau daftar di DKI, besok jadi dulu jenis DKI-nya begitu. Kalau mau sekolah di Jabar, pelajari dulu aturan Jabar. Kalau waktu pendaftarannya berbeda, ya bisa dua-duanya ikut daftar begitu. Nah, waktunya sama ya harus memilih mau di provinsi DKI atau mau di provinsi Jabar. Jadi harus dipelajari dulu regulasinya. Ya. Begini saja, ini melalui WA saya ada yang masuk, Bu Dian. Perihal KETM, di situ kan salah satu syaratnya punya kartu. Jika punya kartu KIS saja, apa bisa lanjut daftar KETM? Sedangkan KIS kan semua orang bisa pakai BPJS, punya KIS. Dari yang mampu sampai yang kurang mampu. Kartu KIS-nya sama. Bagaimana Bu Dian mengidentifikasinya nih? Iya, baik. Kartu Indonesia Sehat ya, KIS. Itu memang semua orang memilikinya. Tentu kami nanti akan berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan ya, dalam hal ini untuk verifikasi validasi, karena ada ciri khasnya ya bagi kartu Indonesia Sehat yang dari keluarga ekonomi tidak mampu. Sementara begitu mungkin Pak Eman. Terima kasih Bu. Bu Dini, mungkin kita berikan kesempatan Bu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk closing statement. Pak Sulaiman, Waktunya sudah. Pak Sulaiman. Ya, Pak Sri ada. Boleh saya menambahkan? Ya, silakan Pak. Baik, sebentar saya share dulu ini yang kaitan teknis dengan yang tadi Bu Dian sampaikan, ini penting. Nah, kan di webppdb.disdik.jabarprov.go.id itu kan ada informasi sekolah. Nah, itu diharapkan saran saya itu pihak sekolah asal, wali kelas menyampaikan ke CPD-nya atau siswanya yang akan mendaftar itu mengakses informasi tentang sekolahnya yang akan dituju, sehingga nanti akan menentukan strategi misalkan mau ke sekolah mana. Nanti kan di situ ada informasi tentang sebentar saya nyari yang ini, yang negeri. Pak Cecep, coba dicari yang yang kota Bandung aja Pak Cecep. Biar, karena kan ini wilayahnya kota Bandung jadi jelas. Misalkan yang ini, yang SMA misalkan. Nah, nanti kan si CPD itu bisa melihat mulai dari jarak dan lain-lain lah. Tuh, kemudian informasinya, nah ini informasi, kemudian kalau misalkan mau jalur prestasi, kan sekarang itu prestasi ditentukan oleh sekolah tujuan gitu. Jadi nanti bisa dilihat itu, yang dibuka itu jalur tujuan itu. Mereka juga melihat kota, mereka bisa memperkirakan nanti peluang di mana gitu, peluang terbesarnya. Nah itu kota nanti informasi. Kemudian nanti kalau ini grafik mungkin kalau sudah dimulai pendaftar, sampaikan oleh sekolah asal melalui wali CPD, dan kemudian yang pihak SMA SMK kalau yang belum mengupdate informasi tentang di sini, kalau masih belum diupdate tentang prestasi atau yang lainnya, mohon juga sampaikan begitu mungkin Bu Endang. Terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Cecep atas tambahannya. Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul Jadi orang dari 4 lebih 50 menit. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan gitu tapi belum sempat untuk typing atau chat di kolom chat, jangan lupa Bapak dan Ibu apabila berkenan besok 2 Juni sampai tanggal 6 kita juga membuka untuk session Q&A atau tanya jawab selama 2 sesi dari pukul 10 sampai pukul 12 dan dari pukul 2 sampai pukul 4 sore. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu closing statement dari Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Haji Endang Susila Stuti FEM PD. Disilahkan Ibu. Oke, Ibu Dian. Oke, Ya, dengar Bu. alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya hari ini sepertinya tuntas ya. Yang lihat keseriusan Bapak dan Ibu dari jumlah peserta awalnya 407 ya, antara 407 48 sekarang harum.